Nontonnya wah, terus setiap hari ada 3 orang yang bahkan ada yang ting 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 ke rumah gitu ya. Terus pagi-pagi ketika saya nggak ada, itu saya jadi nggak keluar. Saya pun kalau keluar juga kan tetangga udah pada tahu tuh, Mbak, ini yang viral ya, kamu yang menghina manusia. Saya bilang gimana ya, saya bilang harus menjelaskan ke mereka gitu, sampai yang cukup merasa tidak nyaman kalau keluar, saya sampai harus pakai topi, pakai ini. Dan si Ricky juga bilang kebiasaannya kalau pagi-pagi dia keluar rumah, dan setelah kejadian ini dia jadi tidak keluar rumah gitu ya. Dan kalau keluar rumah dia harus pakai topi biar tidak dikenali orang. Ya, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah perjumpaan ini adalah atas inisiatif dari si Ricky sendiri ataukah dipanggil oleh aktivis Malaysia? Ini saya agak bertanya-tanya gitu ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke saudara, tentunya Anda masih ingat beberapa hari yang lalu, warga Malaysia melakukan petisi kepada salah satu staf kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Sebut saja namanya Ricky. Kemudian petisi itu juga dialamatkan kepada salah satu influencer Indonesia yang bernama Mr. RI atau Kokori, akun TikToknya ya. Petisi itu dilakukan karena kedua orang ini saat melakukan live membincangkan tentang warga Malaysia, yang mana dalam perbincangannya itu terindikasi penghinaan gitu ya. Tentu itu membuat warga Malaysia merasa terhina, terluka, dan kecewa, sehingga dilakukanlah petisi kepada kedua orang ini. Dalam petisi itu, warga Malaysia mendesak pimpinan kedutaan Indonesia yang berada di Kuala Lumpur untuk menegur salah satu stafnya ini dan menegur salah satu influencer Indonesia, Kokori, agar tidak mengulanginya lagi, agar tidak menghina lagi warga Malaysia. Yang mana Sirik ini adalah salah satu staf kedutaan yang seharusnya menciptakan perdamaian antara Indonesia dan Malaysia, bukan malah sebaliknya menciptakan perpecahan. Nah, saya menunggu-nunggu nih respon dari kedutaan bagaimana menyikapi petisi ini. Dan selang beberapa hari itu belum ada respon. Saya mencari informasinya di sosial media, itu tidak jumpa. Dan hingga pada akhirnya pada tanggal 27 Agustus hari ini video ini dibuat, saya menjumpai satu postingan yang saya asumsikan postingan itu diposting oleh salah satu warga Malaysia di akun TikToknya yang bernama Ayah Pak Yah gitu ya. Dalam video itu nampak Bapak Ricky bertemu dengan warga Malaysia. Dalam video itu ada tulisan kurang lebih pertemuan aktivis Malaysia dengan Ricky atau staf kedutaan gitu ya. Kurang lebih begitulah. Nah, saya tidak bisa memastikan perjumpaan itu hari apa, tanggal berapa, saya tidak memastikan. Yang pasti video ini diposting pada tanggal 27 Agustus. Nah, seperti apa perjumpaan mereka? Apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Mari kita tonton dulu saja videonya. Nontonnya wah, terus setiap hari ada 3 orang yang bahkan ada yang ting 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 ke rumah gitu ya. Terus pagi-pagi ketika saya nggak ada, itu saya jadi nggak keluar. Saya pun kalau keluar juga kan tetangga udah pada tahu tuh, Mbak, ini yang viral ya, kamu yang menghina manusia. Saya bilang gimana ya, saya bilang harus menjelaskan ke mereka gitu, sampai yang cukup merasa tidak nyaman kalau keluar, saya sampai harus pakai topi, pakai ini. Dan saya bilang adalah saya benar. Saat air juga semua yang saya sering sama kalian bisa nggak berhenti jadi debat-debat di live kayak gitu.
udah nggak bagus lah, biarin aja. Kalau mau live sama bikin kaos yang Ya, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah perjumpaan ini adalah atas inisiatif dari si Ricky sendiri ataukah dipanggil oleh aktivis Malaysia? Ini saya agak bertanya-tanya gitu ya. Si Ricky datang sendiri atas inisiatifnya sendiri atau dia dipanggil oleh warga Malaysia untuk membicarakan hal ini gitu ya. Oke lah, itu tidak penting ya. Yang penting adalah konteksnya. Tadi di dalam perbincangan itu, di dalam ruangan itu gitu ya, ada beberapa warga yang saya asumsikan itu adalah aktivis Malaysia dan seorang Ricky gitu ya, yang mana sepanjang video itu Ricky tadi berbicara, di situ terdengar seperti eh, dia bilang, dia cerita kepada orang-orang yang ada di sana bahwa rumahnya itu suka didatangi orang gitu ya. Ada orang yang datang ke rumahnya. Kemudian dia juga bilang suka ditanya-tanya sama orang ketika keluar rumah gitu ya. Ditanya, oh kamu ini yang viral itu ya, yang menghina Malaysia. Dia juga bingung mau menjelaskan seperti apa gitu ya. Dan si Ricky juga bilang biasanya pagi-pagi keluar gitu ya. Kebiasaannya kalau pagi-pagi dia keluar rumah dan setelah kejadian ini dia jadi tidak keluar rumah gitu ya. Dan kalau keluar rumah dia harus pakai topi biar tidak dikenali orang. Dan si Ricky tadi juga bilang dia menghimbau kepada TikToker Indonesia untuk tidak melakukan live perdebatan lagi soal Malaysia. Kurang lebih begitulah ya. Karena itu tidak baik katanya. Gitu. Baru sadar ya Bapak Riki. Seharusnya Anda sadari ini sebelum Anda melakukan hal-hal kontroversial itu. Tapi sayangnya video ini tuh pendek sekali gitu ya, tidak sampai 1 menit. Saya yakin perbincangan itu lumayan panjang, tetapi yang diposting hanya segitu ya. Ya saya informasinya cuma dapat segitu. Dalam perbincangan itu sepanjang video itu saya tidak mendengar permintaan maaf dari Bapak Riki. Saya yakin pasti ada, tapi tidak berada dalam potongan video ini. Saya harap ada video lengkapnya dan saya akan coba menonton videonya. Saya harap ada. Kalau Anda menjumpai video lengkapnya boleh Anda eh, letak linknya di ruang komen ya. Thank you. Oke, apapun itu saya patut apresiasi. Saya tidak peduli ini atas inisiatif Ricky sendiri atau memenuhi panggilan dari warga Malaysia, perjumpaan ini terjadi. Saya tidak tahu, yang penting kedua belah pihak ini sudah berjumpa dan saya yakin dalam perjumpaan itu Bapak Ricky ini melakukan minta maaf. Saya yakin meskipun dalam video ini tidak ditampilkan karena terlalu pendek gitu ya. Dan dalam video itu tadi juga ditampilkan adegan berpelukan antara Ricky dan salah satu warga Malaysia. Dan saya melihatnya itu sangat sejuk sekali memandang. Saya tidak tahu ya, tiba-tiba dalam perasaan saya itu kok senang sekali, bahagia sekali melihat adegan berpelukan itu. Seakan-akan kita itu dekat sekali. Ya, karena memang Indonesia ini sama Malaysia ini sejarahnya memang bersaudara. Ya, sejatinya orang bersaudara memang tidak dipungkiri suka ada pertengkaran kecil yang terjadi di antara dua saudara. Dan atas kejadian ini, saya harap Bapak Riki tidak mengulangi hal-hal itu lagi, tidak membuat konten-konten kontroversi, tidak melayani, tidak meladeni netizen-netizen atau TikToker-TikToker yang provokatif, biarkanlah mereka seperti itu. Atau kalau Anda ingin merespon mereka, jadilah penengah, jangan malah menjadi api gitu ya. Ingat, Anda staf kedutaan. Anda harus ingat fungsinya apa gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya pernah juga membahas konten tentang ini. Di situ saya berpesan menyampaikan salam kepada Bapak Riki melalui konten saya untuk melakukan minta maaf secara terbuka kepada warga Malaysia. Dan sampai saat ini, sampai video ini dibuat, saya lihat akun sosmednya Riki itu belum ada pernyataan minta maaf secara terbuka di sosial media. Tapi tidak apa-apa ya, dengan adanya video pendek ini sudah cukup menjelaskan bahwa Bapak Riki sudah bertemu dengan warga Malaysia
membicarakan hal ini, dan saya yakin Bapak Riki sudah minta maaf meskipun dalam video ini lagi-lagi tidak ditampilkan. Dan untuk staf KBRI si Bapak Riki, ya sekali lagi saya ingatkan, sehabis ini, setelah tindakan ini, petisi ini dari orang Malaysia, saya harap Anda bisa introspeksi diri, memperbaiki diri, sadar di siapakah Anda. Dengan background yang ada di belakang Anda, apakah Anda pantas melakukan sekontroversial itu? Gitu. Anda coba berenung dalam kesendirian Anda, evaluasi diri, introspeksi diri, apa yang seharusnya sebagai staf KBRI itu lakukan. Memecah kedua belah pihak atau mendamaikan kedua belah pihak. Memberikan hal-hal yang informatif ataukah yang provokatif. Menciptakan suasana kondusif atau menciptakan konflik di antara kedua belah pihak, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia. Oke, semoga kejadian kemarin ini menjadi pelajaran yang berharga bagi Bapak Riki dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jagalah marwah staf kedutaan Indonesia dan Malaysia, jagalah nama baik Indonesia, ayomi warga negara yang ada di sana, dan ciptakan suasana yang kondusif, yang aman, damai antara warga Indonesia dan Malaysia, terutama warga Indonesia yang ada di sana. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kita jumpa lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.